kita akan merayakan ulang tahun Youth Frenzy yang ke-11. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian dapat memberikan persembahan melalui GoPay, Dana, OVO, atau link aja dengan men-scan QRIS di bawah ini. Dan kami juga mengingatkan bagi teman-teman, jangan lupa untuk ikut ibadah FC secara online setiap hari Senin dan Selasa jam 7 malam. Sekian informasi kali ini, Selamat beribadah. Shalom Frenzy Members. Bersuka cita kalau kita boleh ketemu lagi. Yuk kalian yang sambil rebahan berhenti dulu, yang sambil makan berhenti dulu. Kita siapkan hati kita buat beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami mau datang ke hadirat-Mu. Urapi setiap kami, perkenankan setiap kami ya Bapa. Biar hadirat-Mu nyata di tempat kami. Terima kasih, kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, thine eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Yesus, terima kasih buat saat ini. Kami percaya kami sudah memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami semuanya. Tuhan urapi, Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan berikan setiap kami telinga seorang murid dan hati sebagai hamba. Firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam setiap musim kehidupan kami. Dan juga Tuhan urapi melalui hamba-Mu yang kami menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, maka sakit pasti sembuhkan, yang letih lesu dan berbeban berat pasti berikan kelegaan dan kekuatan, dan yang butuh jalan keluar, Tuhan sudah berikan jalan keluar bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Youth Frenzy, teman-teman semua yang ada di Sidoarjo, Youth Frenzy, Gereja Betani, Father House, Sidoarjo. Dan terima kasih buat kepercayaan yang diberikan buat saya. Saya mohon maaf hari ini tidak bisa hadir di Sidoarjo karena saya ada pelayanan ke Solo. Tapi saya percaya Tuhan Yesus baik dan hadirat Tuhan ada bersama dengan kita semua. Dan hari ini juga spesial karena saya dikasih tahu sama Kak Jessica bahwa hari ini ada ulang tahunnya Youth Frenzy ya, yang ke-11. Saya mengucapkan di tanggal 18 Juli ini, hari ini saya mengucapkan selamat anniversary atau ulang tahun yang ke-11. Kalau dalam usia mungkin remaja ya, masuk ke tunas remaja, artinya terus bertambah jadi lebih baik dan menjadi dampak buat kota Sidoarjo. Dan saya terus berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, buat Pastor Hartono, buat Pastor Katika juga terus Tuhan pakai luar biasa untuk gereja Betani Father House Sidoarjo, dan anak-anak muda juga terus maju jadi dampak ya. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus baik. Dan saat ini saya dikasih kesempatan juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan, yaitu fokus. Ya, karena banyak anak muda hari ini gagal fokus, salfok, galfok, ya, dan fok-fok yang lainnya ya. Dan saya tahu ini musim-musim yang sulit, masa-masa yang sulit, karena siapa yang nyangka ya, ini bisa ada pandemi seperti ini. Terakhir kali saya khotbah di Sidoarjo itu beberapa bulan yang lalu ya, waktu sebelum di lockdown PSBB dan sebagainya ya. Tapi saya tetap percaya Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan, dalam segala musim Tuhan Yesus baik. Dan saat ini teman-teman mungkin yang menyaksikan tayangan ini, mungkin kalau belum mandi jangan lupa mandi dulu ya. Kalau yang belum berpakaian rapi bisa berpakaian rapi, karena kita ini juga sedang belajar menghargai hadirat Tuhan dengan kita duduk yang baik, kita juga dengan pakaian yang baik, dan kita dengan persiapan yang baik. Jangan lupa bawa Alkitabnya, jangan lupa bawa buku catatannya, karena kita juga mau membaca Alkitab dan juga kita mau membuka buku catatan untuk mencatat apa yang perlu ya. Karena hari ini banyak yang salah fokus. Nah, kita kan sekarang sudah seperti masuk istilahnya katanya new normal ya. Kita harus pakai masker, jaga jarak dan sebagainya ya. Dan sebab itu di Malang ada anak muda ya, dia pakai masker kok ngeblak gitu ya, kok pingsan di tengah jalan. Selidik demi selidik ternyata maskernya nggak diganti 1 bulan lah itu ya, pagi nggak sikat gigi, waduh ya, makanya ngepul KB, hidungnya tersiksa akhirnya pingsan ya. Dan oleh sebab itu saya mau anak-anak muda kita bisa fokus kepada Tuhan Yesus, dan saya juga bersyukur karena agak kerasa ya dalam perjalanan hidup saya tahun ini banyak hal-hal yang terjadi ya yang luar biasa. Saya juga baru menyelesaikan studi saya S1 saya, terus juga akhir tahun nanti saya juga akan melangsungkan pernikahan saya dengan pasangan saya. Dan ya Tuhan Yesus baik ya, dan dukung dalam doa, dan saya percaya Tuhan Yesus baik. Nah, oleh sebab itu saya akan membagi 3 bagian fokus supaya kita bisa fokus sama Tuhan Yesus ya. Jadi saya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa ya, pakai C jadi focus gitu ya, fokus dalam bahasa Inggris. Nah, poin yang pertama yang saya mau bagikan buat teman-teman semua yaitu adalah FO atau FO, jadi forgiveness atau pengampunan. Saya percaya setiap anak-anak muda kita selalu seperti dibelenggu dengan masa lalu kita. Saya tahu mungkin teman-teman ya nggak tahu juga ya, karena saya bukan dukun, bukan peramal, tapi saya mungkin tahu teman-teman biasanya punya masa lalu yang tidak baik. Semua orang pasti punya masa lalu yang tidak baik. Karena ketika kita ketemu Tuhan Yesus, maka kita beroleh hidup yang baru. Maka hidup kita yang lama, hidup kita yang lalu, pasti banyak hal yang tidak baik, dosa, atau masa lalu yang kelam. Tapi ketika kita datang sama Yesus, kita akan memperoleh yang namanya pengampunan. Dan kita langsung lihat ayat Alkitab kita, ya. Kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9.
ya. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 dan teman-teman bisa baca dari Alkitabnya masing-masing, bisa dibuka Alkitabnya buku atau mungkin Alkitab digital, silahkan dibuka, yang penting kita bisa buka dan bisa baca bareng-bareng ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi teman-teman semuanya, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk kita melakukan tindakan. Sama halnya dengan kalau di relationship, kalau di pacaran, orang itu ya yang dicari sama cewek itu sebenarnya bukan hanya yang jago ngomong, tapi jago juga beraksi, jago bertindak. Nah, saya membaca sebuah kalimat ada berkata seperti ini ya. Cewek itu jatuh cinta dengan ucapan, cowok itu jatuh cinta dengan fisik ya. Makanya kenapa banyak cewek suka make up, banyak cowok suka belajar nyepik ya, atau speak up, karena cewek jatuh hati melalui pendengaran gitu loh ya. Makanya, tetapi saya mau katakan bahwa hari ini cowok juga jangan hanya jago ngomong, tapi juga jago beraksi, jago untuk melakukan tindakan perbuatan. Nah, makanya Tuhan mau kita semua ya, anak-anak Tuhan, kita melakukan aksi, yaitu apa? Mengaku dosa. Tuhan mau kita ini ngomong di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tetapi saya kasih ya, tanda kutip, keterbukaan pada orang yang tepat. Kenapa? Karena hari ini banyak ya orang-orang yang ngember atau bocor halus ya bahasa lainnya. Ketika kita cerita, kita curhat, bukannya ada solusi malah jadi gosip. Nah, ini yang bahaya. Tapi saya percaya pembina yang ada di Youth Frenzy, gembala-gembala FA yang ada di Youth Frenzy, gembala saudara, ibu gembala saudara adalah tempat yang tepat untuk Anda bisa mencurahkan isi hati Anda. Karena kalau orang yang nggak salah, orang bisa jadi salah nanti di akhirnya. Nah, di sini Tuhan mau kita mengaku dosa. Kalau saya pribadi, biasanya saya lebih suka di ruang yang tersembunyi dan saya datang ke hadapan Tuhan karena ada banyak saksinya, ada Tuhan Yesus, ada juga Roh Kudus ya yang mendengar, ada Roh Kudus yang tahu, ada juga Bapa yang tahu akan apa yang kita ucapkan. Tuhan mau kita mengucapkan, kita ngomong, jadi mengaku dosa. Jadi teman-teman semua, hari ini Tuhan mau adakan pemulihan. Kalau engkau sedang di kamar sendiri habis ini, engkau datang, Tuhan, aku mau nampun Tuhan, aku ini ngiri Tuhan sama orang lain, aku ini ngomong kotor Tuhan, aku ini seneng pornografi Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Nah, datang sama Tuhan. Karena kalau engkau mengaku dosa, dikatakan di situ, maka Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan kita adalah setia dan adil. Oleh sebab itu Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Caranya gimana? Ya mengaku dosa, forgiveness. Jadi teman-teman semua, kalau engkau masih hidup dalam belenggu dosa, masih hidup dalam belenggu setan, maka yang ditaruh dalam pikiranmu adalah masa lalu. Kalau bahasa Inggrisnya move backward, mundur terus. Jadi kamu nggak akan bisa pelayanan karena kamu inget loh, kamu dulu tuh pernah gini, kamu inget loh. Itu permainannya setan. Setan selalu suka mempermainkan masa lalu kita. Kamu itu lo nggak beres, kamu ini nggak bener, kok kamu berani-berani datang ke Tuhan Yesus sih? Itu setan. Makanya kalau ada temen yang bilang sama kamu, kamu tuh gak pantas ke gereja, kamu tuh gak pantas pelayanan, berarti temenmu tuh ada yang jawab sendiri, saya cuma bilang C ya. Ya berarti itu bukan teman yang baik. Karena teman yang baik harusnya mendukung, ya, membawa engkau dekat kepada Tuhan, ya, dan membuat engkau terus dekat sama Tuhan, bawa hal yang positif. Makanya saya selalu bilang kalau sama anak-anak youth yang ada di Malang, berteman boleh dengan siapa saja, tetapi kalau bersahabat harus cari sahabat yang positif. Karena sahabat yang positif membawa dampak yang positif sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan dan kita menjadi dampak, dan kita percaya kita akan jadi teladan dalam hidup kita dimanapun kita berada. Karena seringkali banyak anak Tuhan yang nggak jadi teladan, jadi ini telatan. Nah, ini jangan sampai ya. Jadi kita mau jadi teladan. Jadi kita percaya Tuhan sudah bereskan kita. Kalau kita datang, kita mengaku dosa kita, Tuhan sudah mengampuni kita. Kita menjadi hidup yang baru, kita dijauhkan dari segala kejahatan. Jadi teman-teman semua, ayo fokus. FO, forgiveness. Dan sekarang saya pakai kata C, karena Inggrisnya C. Poin yang kedua, yaitu adalah Christ-centered. Ya, Christ-centered. Sebenarnya saya mau pakai huruf K, tapi tidak enak, karena sudah poin pertama Inggris, kok kedua nanti bahasa Indonesia. Nah, ini campur-campur kayak nasi campur ya. Jadi C, Christ-centered. Artinya, kita mau fokus kepada Kristus Yesus. Teman-teman, kau datang ke gereja, apa fokusmu? Apakah fokusmu cari jodoh? Apakah fokusmu ngisi waktu luang? Apakah fokusmu hanya cari berkat mujizatnya saja? Firman Tuhan katakan, kalau engkau
mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, prioritasmu kerajaan Allah dan kebenaran, maka berkat, mujizat, dan apapun itu hanya bonus. Yang fokus utama kita adalah kerajaan Allah dan fokus kita adalah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya jangan salah fokus. Kalau engkau salah fokus, engkau akan salah jalan. Kenapa? Karena fokus itu berbicara tentang pandangan. Salah pandangan, salah jalan. Jadi kita harus fokus kepada Kristus. Karena Kristus membawa kita kepada segala jalan, kebenaran, dan kemuliaan. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Kita lihat dari Filipi 3 ayat 13-14. Nah, Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus ngajar kita supaya kita fokus kepada Yesus Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Teman-teman tahu nggak, Paulus ini orang yang luar biasa. Dia ini pinter loh ya. Dia ini orang tokoh agama, pemimpin agama yang sangat-sangat pintar, tapi dia katakan apa? Dia melupakan apa yang di belakang, tetapi mengarahkan fokus kepada yang ada yang di hadapannya, itu apa? Kepada memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Kristus Yesus. Teman-teman semua, saya mau katakan, apa yang di belakangmu lupakan saja, masa lalu lupakan. Kalau ada sesuatu, orang mungkin menyakitimu, ampuni. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Fokus mengarah kepada depan, di hadapan kita. Seperti Paulus fokus kepada Yesus. Teman-teman, Paulus ini adalah orang yang hebat. Dia muridnya Gamaliel, tokoh agama yang luar biasa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memperoleh pengampunan dan dia fokus kepada Yesus. Dia berlari-lari, ya, dia berlari untuk apa? Ya, berlari untuk memperoleh hadiah. Bukan lari sekedar lari asal, bukan lari di jalan, ya, bukan lari di tempat. Ya. Seringkali ketika kita minta ampun, kita cuma bertobat tapi kita nggak berbalik arah, karena kita cuma Tuhan ampuni aku, ya, Tuhan ampuni aku. Tapi kita cuma Tuhan ampuni aku. Yang benar, Tuhan ampuni aku siap untuk berbalik arah menuju ke dalam kebenaran. Itu yang harus dilakukan anak muda. Tapi kita cuma Tuhan ampuni aku. Ngomong toh, ya. Tapi Tuhan mau kita juga melakukan, ya, tindakan, melakukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita melakukan hal-hal yang baik bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Dan Paulus mengajar kita untuk supaya kita fokus pada Kristus. Kalau datang punyalah sesuatu angan pengharapan ketika engkau datang ke youth, ya, ke gereja. Aku kepengen ketemu Yesus. Supaya apa? Melupakan apa yang di belakangmu. Di belakang bukan berbicara 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, enggak. Tetapi mungkin kemarin engkau melakukan kesalahan. Mungkin kemarin ada sesuatu yang terjadi yang mungkin membuat mungkin engkau sedih, mungkin engkau capek, tetapi engkau lupakan itu karena apa? Ada pengharapan di depan. Setan selalu membawa engkau pada masa lalu, tetapi Tuhan Yesus selalu membawa engkau kepada masa depan. Saya percaya di tahun yang baru, kekuatan yang baru Tuhan berikan, di usia yang baru, pengharapan yang baru Tuhan berikan, di waktu yang baru ini, jiwa-jiwa baru Tuhan terus tambahkan buat Youth Frenzy, dan terus bertambah kuat di komselnya, di ibadahnya, di penjangkauan jiwa-jiwa, terus bertambah kuat, ya. Dan poin yang terakhir, ya, ayat kesukaan kita semua, ya, ayat apa? Ayat terakhir, berarti sudah mau selesai. Iya, ya, karena cepat sekali, gak kerasa, ya teman-teman semua, ya, karena di masa teknologi ini kita bisa nggak nyangka gitu, ya, bisa ngelihat dari jarak jauh, ya, dimanapun berada bisa keep in touch, ya. Tapi juga ada sisi negatifnya, ya, katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, ya. Wah, itu, ya. Dan kita lihat di ayat yang terakhir, ya, Efesus 4, ya. Dan ini poin yang terakhir. Jadi poin yang pertama, FO itu forgiveness atau pengampunan. Poin yang kedua adalah C, Christ Center, artinya berfokus pada Kristus. Dan poin yang terakhir adalah US atau us, ya. Nah, teman-teman, mungkin yang biasanya kalau masalah anak muda ini suka relationship, ya. Teman-teman nanti boleh lihat di QWERTY-nya, di keyboardnya atau di keyboard komputernya, coba lihat huruf I sama U, ya. Huruf I sama U itu selalu berdekatan, ya. Karena dikatakan you and I always together. Oh, ya. Dan yang saya mau bahas dalam konteks ini adalah kita sebagai keluarga dalam Kristus. Kita berfokus pada Kristus, tapi kita juga berfokus pada sesama. Saya percaya ketika kita saling membagikan kasih bagi sesama, maka kita akan terus hidup dalam kebenaran dan kita akan terus berakar kuat, bertumbuh subur dan berbuah lebat dalam Kristus Yesus. Dan
poin yang terakhir berkata as itu artinya kita semua. Kita mau saling mengasihi, dan kita lihat ayat terakhir kesukaan kita semua di Efesus 4 ayat 31 sampai 32, dan saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Di sini ada kata mengampuni, ya. Di sini ada kata hendaklah kamu ramah terhadap satu dengan yang lain dan penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Saya tahu manusia tidak sempurna, saya bisa buat salah, teman-teman bisa buat salah satu dengan yang lain, tetapi Tuhan mau kita saling mengampuni. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan saya percaya ketika kita bisa saling mengasihi, maka orang akan melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Karena kalau kita ngakunya orang Kristen tapi nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni, sama dengan Kristen yang bohongan, Kristen KTP, Kristen palsu. Di masa ini justru kita semakin bisa menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Di Malang, di tempat kami melayani, ya, di masa-masa sulit ini, karena banyak juga orang-orang yang kesulitan pekerjaan, kita menolong, kita membantu dengan membagikan sembako. Juga kalau yang sulit bayar SPP, kita juga gereja membantu. Terutama di divisi youth juga banyak anak-anak yang kesulitan makan, kita juga kasih bantu makan. Teman-teman, mungkin saat ini kalau engkau diberkati Tuhan lebih, mungkin ada temanmu, saudaramu yang sedang kesulitan makanan, kau bisa bagikan makanan, kau bisa bagikan kasih. Mungkin ada yang kesulitan apa, mungkin bisa ya dibantu, bisa didukung secara moral atau mungkin material. Teman-teman bisa, ini saatnya gereja untuk beraksi. Karena saya percaya dunia akan melihat kasih nyata Tuhan dalam bentuk aksi kita semua. Dan saya berdoa teman-teman Youth Frenzy, ya, saya rindu bisa berjumpa pribadi dengan teman-teman semua, ya. Dan saya percaya teman-teman jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan, tetap setia dalam Yesus, tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Dukung terus buat Bapak Ibu Gembala, teman-teman semua, juga ketua yang ada di youth juga didukung, pelayanan didukung terus dengan doa, karena saya percaya doa ini penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya terus berdoa supaya Youth Frenzy terus jadi dampak di kota Sidoarjo, ya, terus jadi terang di tempat yang gelap, dan jadi garam memberikan rasa, karena katanya kalau nggak ada garam bagaikan sayur. Tanpa garam itu nggak enak. Teman-teman nanti bisa coba kapan-kapan masak sayur nggak pakai garam, rasanya anyep, ya. Tapi kalau kebanyakan garam, artinya ate kawin, ya kepengin kawin, ya. Dan saya percaya teman-teman semua, Tuhan Yesus pasti menolong setiap kita di masa-masa sulit. Mungkin yang sedang mau lanjut sekolah, kuliahnya, saya berdoa fokus kepada Yesus. Tetap fokus pada Yesus dan lakukan bagian teman-teman, karena saya percaya when you do the best, God will do the rest. Ketika engkau melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang teman-teman bisa kerjakan semaksimal mungkin dengan berdoa, dengan melakukan ora et labora, ya, artinya doa dan berbuat, ya. Makanya kita bukan hanya berdoa, karena seringkali kita hanya berdoa tapi tidak berbuat, yang tidak bisa memperoleh pertolongan Tuhan. Karena ketika kita ora et labora, artinya berdoa dan bekerja, berdoa dan berbuat, maka kita akan memperoleh mujizat daripada Tuhan, ya. Karena kalau kita cuma doa aja, ya gak bisa ngalami kebaikan Tuhan, karena bisa jadi ora sido, ya, ora karuan, ya, ora dadi, ya toh. Jadi lebih baik berdoa dan lakukan bagian teman-teman semua. Tetap sehat teman-teman semua, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi dan berlatih keras kayak iklan, ya. Teman-teman tetap olahraga, jaga kesehatan, jangan lupa baca Alkitab. Jadi supaya teman-teman nanti setelah masa corona ini berakhir, kita sehat, bukan hanya jasmani tapi juga rohani kita. Kita semakin fokus, kita semakin berakar di dalam Tuhan, ya. Tetap fokus. Mungkin dunia menawarkan sesuatu yang menarik tapi itu sia-sia, tetapi tetap fokus sama Tuhan Yesus, karena yang Dia tawarkan adalah hidup kekal untuk selama-lamanya. Dan saya percaya teman-teman Youth Frenzy, engkau akan semakin naik dan tidak turun. Engkau adalah kepala, bukan ekor. Dan engkau terus menjadi dampak, menjadi garam terang dunia dimanapun engkau berada. Doa saya terus menyertai buat teman-teman semua. Terus semangat, buat yang pacaran juga jaga kekudusan. Buat yang cari jodoh juga tetap setia berdoa, karena saya percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik, ya. Karena kalau yang Tuhan kasih pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum endingnya, ya. Dan panjang umur buat Youth Frenzy, buat teman-teman semua, sehat semua. Dan saya akan tutup di dalam doa. Jadi kita
belajar 3 hal. Yang pertama, forgiveness, pengampunan. Tuhan sudah mengampuni kamu dari masa lalumu. Ayo maju, move on, ya, jangan galau, move on. Dan yang kedua, C, Christ, artinya Christ Center, kita mau fokus pada Kristus sampai garis akhir, jangan tinggalkan Yesus. Dan yang terakhir, as, mengasihi satu dengan yang lain. Dengan cara apa? Kita ramah dan saling mengasihi, saling mengampuni. Saya percaya dengan demikian hidup kekristenan kita akan sangat-sangat indah. Dan mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Dan saya rindu berdoa buat teman-teman semua. Dan setelah itu saya juga akan berdoa buat Youth Frenzy. Saya percaya Tuhan pakai dengan luar biasa, terus semakin tinggi dan menjadi berkat buat Sidoarjo dan buat anak-anak Sidoarjo sekitarnya, terus jadi dampak, ya. Mari engkau yang butuh didoakan, kau bisa mengangkat tanganmu dimanapun engkau berada. Mungkin kau sedang sakit, sedang mengalami kekurangan, mungkin sedang sedih, sedang galau. Percaya ada Yesus, fokus kepada Yesus karena Dia akan memberikan kekuatan kepadamu dan mujizatnya masih terjadi sampai detik ini. Oh rabakaraba shendi kiri ko rabakaraba shanda bakaraba kini baharabakaraba hina bakaraba shendi kiri ko. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan buat teman-teman yang ada di Youth Frenzy Sidoarjo Tuhan. Tuhan menolong setiap mereka. Mungkin yang sedang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka sudah disembuhkan. Mungkin mereka sedang sedih, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan buat mereka, sukacita yang melimpah buat mereka. Buat yang kekurangan, Tuhan pasti memberikan apa yang mereka butuhkan dengan berlimpah-limpah. Dan mereka yang sedang galau, Tuhan berikan kekuatan. Karena kami percaya, kami mau fokus dan pengharapan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rababas, kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat Youth Frenzy yang sedang merayakan ulang tahun yang ke-11, anniversary yang ke-11. Hamba-Mu percaya bukan suatu kebetulan Youth Frenzy ini ada. Bukan suatu kebetulan visi yang Tuhan tanamkan dalam Pastor Hartono sebagai gembala kebetulan, tetapi Tuhan mau di Youth Frenzy menjadi dampak buat anak-anak muda, buat sekitarnya di Sidoarjo dan sekitarnya. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa Tuhan curahkan berkat buat Youth Frenzy dalam pelayanannya. Tuhan terus buat berhasil dan beruntung, berbuah, menghasilkan buah, berdampak. Jiwa-jiwa baru banyak yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan banyak yang dimenangkan untuk anak-anak muda yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan terus Tuhan urapi sertai sehingga mujizat pengurapan berkat terus ada dalam pelayanan Youth Frenzy, menjadi dampak, menjadi berkat, dan terus sukacita terus mengalir dalam pelayanan Youth Frenzy. Berkati ketua, pengurus, hingga jemaatnya mereka yang ada di sana yang dipercayakan Tuhan, hingga komsel-komsel FA yang ada di Youth Frenzy juga terus berbuah dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu percaya Tuhan menjawab setiap doa kami. Dan kami sudah berdoa menjawab syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Dan saya mengucapkan happy anniversary yang ke-11 buat Youth Frenzy. Dan terus jadi dampak, terus Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan terus memenangkan jiwa buat Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Happy birthday Youth Frenzy yang ke-11 tahun. Semoga di umur Youth Frenzy yang ke-11 tahun ini Youth Frenzy semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Semangat! Halo guys, shalom. Selamat ulang tahun untuk Youth Frenzy yang ke-11 ya. Aku percaya di tahun ini pasti kita akan menerima berkat dan mukjizat yang lebih daripada Tuhan. Dan jangan lupa tetap bakar semangat apimu untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, God bless you. Shalom Frenzy People, aku Eli dari Sentral 1 mau ngucapin selamat ulang tahun buat Youth Frenzy yang ke-11. Semoga visi dan misi Youth Frenzy bisa tercapai, dan semoga kita semua semakin semangat dalam beribadah dan melayani Tuhan. Kiranya kita semua bisa bertumbuh dan berbuah bersama. Tuhan Yesus berkati. Happy birthday Frenzy yang ke-11. Ya sayang banget ya, di hari yang biasanya kita seru-seruan bareng, hari ini kita ngerayanya secara online. Tapi jangan kecewa, aku berharap di umur kita yang ke-11 tahun ini kita dapat tetap semakin semangat, tetap semakin solid, semakin dewasa dalam Tuhan, dan semakin dipakai lagi untuk melayani Tuhan. Oke? Happy anniversary Youth Frenzy yang ke-11. Semoga kalian semakin
luar biasa, di mana semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Keep on fire, never give up. God bless you. Hai semua Youth Frenzy members. Wow, hari ini sangat bahagia sekali kita boleh sama-sama merayakan. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 buat Youth Frenzy FHCC Sidoarjo. Yang menjadi doa dan harapan saya dengan bertambahnya usia Youth Frenzy ini boleh semakin maju, semakin bergerak dengan kreatif, memaksimalkan setiap talenta yang Tuhan sudah beri buat kalian untuk menjadi berkat, untuk menjangkau banyak jiwa khususnya buat anak-anak muda di kota Sidoarjo ini. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.